Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikut tutorial cara membuat soal untuk kegiatan sumatif akhir tahun atau sumatif akhir semester 2, semester genap. Yang pertama kita buka web WA-nya. Nah, ini tinggal klik saja di atas karena alamat drive ya untuk pembuatan soalnya sudah disematkan di atas. Tinggal kita klik, kemudian kita buka linknya, klik lagi. Nah, nanti muncul seperti ini, muncul folder untuk pembuatan soal. Di sini ada dua folder lagi ya. Yang pertama ada kelas 10, yang kedua ada kelas 11. Sedangkan ini master naskah soal, ini jangan diubah, jangan diedit, jangan diapa-apakan, biarkan saja Bapak Ibu masternya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu pilih kelasnya. Misalnya kalau kelas 10 ya tinggal klik kelas 10. Kalau kelas 11 ya tinggal klik kelas 11. Di sini saya akan mencontohkan untuk kelas 11. Nah, ini mata pelajarannya sudah ada semua, sudah lengkap. Kalau memang kurang nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi ya bahwa pelajarannya kurang. Tapi saya rasa ini sudah lengkap pelajarannya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan lagi pelajaran, cukup yang ada di sini saja, kecuali kalau memang pelajarannya itu benar-benar tidak ada gitu ya, benar-benar belum ada di sini gitu. Nah, misalnya kalau ini kan kelas 11 ya. Misalnya kelas 11 itu ada bahasa Sunda. Nah, kebetulan di sini belum ada bahasa Sunda. Nah, baru itu boleh ditambahkan. Tapi kalau yang sudah ada di sini, Bapak Ibu jangan tambahkan lagi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mata pelajaran, misalnya mata pelajaran ini matematika ya, matematika. Diklik saja mata pelajarannya, kemudian Bapak Ibu isikan semuanya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isikan mata pelajarannya matematika, diketik, kemudian kelas. Nah, di sini tadi asalnya ini keahlian ya. Silakan Bapak Ibu ganti jadi semester, kemudian kita klik, kita ketik kelasnya jadi 11/2 atau kelas 11 semester 2. Sedangkan untuk keahliannya Bapak Ibu pilih atau tulis jurusan, atau boleh ditulis semua konsentrasi keahlian. Nah, ini biarkan saja nomor peserta, nama lengkap, kelas, tanggal ujian, nama guru. Nah, di sini nama gurunya silahkan Bapak Ibu ketik semua guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Kalau soalnya mau dipisah-pisah gitu. Tapi kalau soalnya mau gabung, nama gurunya di sini tidak perlu diketik. Atau boleh ya diketik juga, boleh diketik ya, tapi nanti jadi satu link berarti ya. Misalnya di sini saya kebetulan ngajar matematika di kelas 11, kemudian ada Bu Holiso, kemudian ada Asep Muhammad Karim. Nah, ditulis seperti itu. Dan ada Akmal Aulia Chandra ya. Ketik namanya seperti itu. Setelah itu jenis ujiannya biarkan saja. Nah, nanti ada bagan di sini. Ya, di sini kan baru ada nama saya nih, Hendra Purnama Jaya. Berarti Bapak Ibu bagannya nanti klik di bagan ini, di bagian ini ya. Kemudian klik ini, tambahkan bagan. Artinya ini soal untuk mata pelajaran matematika yang mana diampu oleh saya gitu. Kemudian Bapak Ibu tambah lagi. Nah, dia jadi ikut ya. Ini pindahkan saja ke atas yang tadi sudah saya buat. Nah, tambahkan lagi bagannya di sini. Misalnya Holiso, artinya ini soal matematika untuk kelas yang diampu oleh Ibu Holiso. Kemudian ini ada Asep Muhammad Karim. Nah, ini berarti mata pelajaran soal matematika yang kelasnya diampu oleh Pak Asep Muhammad Karim, dan ini Akmal Aulia Chandra. Berarti ini
mata pelajaran matematika yang kelasnya kelas 11 ya, yang kelas 11-nya diampu oleh Pak Akmal gitu. Nanti masing-masing guru silahkan saja seperti biasa di sini klik bagian gurunya, kemudian tambahkan soalnya seperti biasa ya. Ini juga sama, tambah gitu saja terus seperti biasa ya, tambah soal. Nah, misalnya ini ya nomor 1 ini tambahkan soal lagi untuk nomor 2-nya. Nah, itu misalnya kita tambah seperti biasa ya, ini soal, kita membuat soal misalnya nilai tengah pada data statistika disebut titik. Nah, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, misalnya median, ini pilihannya. Sebaiknya Bapak Ibu tidak perlu pakai ABCD supaya nanti soal pilihan gandanya bisa diacak gitu, setiap anak beda. Median, modus, kuartil, desil. Nah, itu misalnya soalnya seperti ini, nilai tengah pada data statistika disebut, pilihannya ini. Kemudian kita klik kunci jawabannya, kita pilih jawaban dari soal ini, media. Nah, nanti dia akan checklist hijau, kita ubah poinnya kalau memang harus diubah gitu. Nah, karena di sini ketentuannya kita membuat 25 soal pilihan ganda, maka poinnya tetap 4 ya. 4 kali 25 kan 100, jadi pas gitu. Kalau sudah tinggal simpan saja gitu. Kemudian ini boleh di checklist, wajib isi boleh, tidak pun tidak jadi masalah ya. Terus di sini ini di deskripsi ini ya, di bagannya nama gurunya ditulis. Kalau mau pakai deskripsi boleh, biar anak tidak kesalahan mengisi soal gitu ya. Misalnya soal ini hanya untuk kelas 11 BR2 dan 11 ATR misalnya gitu. Itu bebas ya, silahkan saja, atau mau petunjuk boleh, misalnya kerjakan soal ini dengan benar atau apalah, silahkan, itu bebas ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu saja. Gitu, hanya seperti ini. Nah, otomatis karena di sini ada tadi berapa guru, di sini ada 4 guru yang mengampu mata pelajaran matematika di kelas 11. Nanti ya, kalau semua guru membuat soal 25 soal, itu otomatis ya poinnya itu di sini bakal jadi 400 gitu ya. Poinnya bakal jadi 400. Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Biarkan saja poinnya jadi 400. Tapi kalau kurang, misalnya karena di sini ada 4 guru, poin seharusnya kan 400, tapi kurang dari 400, berarti nanti ada salah satu guru atau 2 guru yang menginput soalnya kurang gitu. Nanti silahkan dicek lagi supaya poinnya pas. Kalau yang bikinnya 2 orang berarti ya 200. Kalau yang bikinnya 3 orang ya jadi 300 gitu ya. Itu terus di sini nih pengaturannya, nanti Bapak Ibu atur di sini. Nah, di sini wajib ya. Di nama gurunya wajib isi. Nah, gitu, wajib isi nama gurunya. Kemudian di sini klik titik 3 opsi lain, kemudian pilih buka berdasarkan jawaban. Jadi nanti kalau anak ngeklik nama saya misalnya, maka ia akan dilanjutkan ke soal saya. Kalau anak ngeklik Ibu Holis, berarti dia akan melanjut ke soal Ibu Holis. Kalau anak ngeklik Asep Muhammad Karim, maka dia akan lanjut ke soal yang dibuat oleh Pak Asep Muhammad Karim. Kalau soal misalnya ngeklik Pak Akmal, maka anak itu akan lanjut ke soal Pak Akmal gitu, tanpa melalui soal-soal saya dulu gitu ya. Lanjut. Nah, nanti di pengaturan kitanya kalau ini sudah diatur seperti ini, oke, aman. Nanti di pengaturan kitanya ini Bapak Ibu ya, di sini di akhir nanti setelah 25 soal, ini jangan lanjut ke bagian berikut, tapi klik kirim formulir gitu. Jadi ini harus langsung ke kirim formulir. Jadi setelah mengerjakan soal yang punya saya ini misalnya ya, kelas BR2 dan ATR ini, setelah selesai 25 soal maka dia akan lanjut ke kirim formulir. Tapi kalau kita klik ke lanjut bagian berikutnya, maka dia akan lanjut ke soal berikutnya, berarti soal yang dibuat oleh Ibu Holis gitu. Nah, jangan, jadi harus diklik ininya, kirim formulir.
Begitu juga dengan soal ini, sama kirim formulir gitu. Asep Muhammad Karim juga sama kirim formulir. Nah, kalau yang terakhir ini Pak Akmal ini biasanya tidak ada tulisan itunya ya, karena ini kan Pak Akmal ini bikin soalnya di paling akhir, otomatis setelah selesai ya dia akan kirim formulir secara otomatis gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, itu tutorial bagaimana cara membuat soal mandiri gitu, masing-masing. Jadi masing-masing guru punya soal full tanpa digabungkan gitu ya, jadi mandiri. Nah, itu caranya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu rembukan dengan guru masing-masing ya, guru yang mengampu mapel yang sama di kelas di tingkat yang sama, silahkan berembuk saja gimana keinginannya gitu ya, bebas. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikinnya misalnya apa ya? Misalnya ini nih bahasa Indonesia, saya contohkan bahasa Indonesia ya. Misalnya ini untuk bahasa Indonesia misalnya sama, ini masih sama mata pelajaran bahasa Indonesia, kelasnya 11, keahliannya semua jurusan. Ini biasa saja, ini juga sama nama gurunya ditulis. Misalnya Usep Hidayatullah dan Santi Dewi Nur Anjani gitu. Nah, kalau soalnya mau gotong royong, artinya satu soal ini mau dibuat untuk semua kelas dengan dua guru yang berbeda. Bapak Ibu di sini tidak perlu tambahkan bagian ini ya, tidak perlu buka bagian berdasarkan jawaban. Anak itu cukup ngeklik tapi dia otomatis akan langsung ke soal gitu ya. Nah, di sininya ya Bapak Ibu tinggal silakan saja ini misalnya bahasa Indonesia kelas 11 itu bebas ya, silahkan saja. Terus tambahkan soal ya sudah gitu. Ini tinggal bikin saja. Tinggal bikin 25 soal. Tapi bikinnya misalnya gotong royong kan bersama-sama gitu. Jadi digabung dua guru ini gabung membuat soal supaya jadi 25 gitu ya. Ya silakan saja langsung saja tambah bagan gitu ya, tambah bagan maaf ya. Tambahkan soalnya ya sudah seperti itu saja terus gitu sampai nanti ada 25 soal dengan poin total di sini pasti 100 gitu itu. Itu untuk soal yang eh, gurunya beda tapi membuatnya dalam satu paket soal gitu itu. Ya jadi seperti itu Bapak Ibu caranya. Mangga dikerjakan. Semoga SAS-nya, kegiatan ujiannya, kegiatan ulangannya, kegiatan sumatifnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.